Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi ini kita lanjutkan praktikum online tentang sanitasi dan juga teknik pengobatan pada sapi ataupun kambing domba. Namun untuk anak-anakku semuanya, khusus untuk sanitasi, ya, sanitasi saudara bisa lihat di video saya yang lain, ya saudara cari. Di sana lebih lengkap, lebih detail. Nanti kalau saya gabung di sini nanti terlalu panjang videonya. Ya, jadi saudara silahkan lihat tersendiri tentang sanitasi. Saudara cek aja sanitasi dan biosecurity. Itu saya di video lain ada, ya. Saudara bisa cari. Kemudian berikutnya tentang teknik pengobatan, ya. Teknik pengobatan pada sapi, kambing atau domba. Jadi saudara untuk teknik pengobatan ini saudara bisa menggunakan berbagai teknik, ya. Saudara bisa nanti menggunakan pertama. Saudara bisa melakukan injeksi atau suntik. Misalnya intravena, ya. Kalau intravena itu berarti kan nanti ke pembuluh darah, ya. Itu yang paling umum biasanya ya di vena jugularis, ya. Itu efeknya cepat, ya. Efeknya cepat karena masuk langsung ke pembuluh darah, ya. Jadi reaksinya sangat cepat, ya. Maka harus hati-hati penggunaan obat ini, ya. Berarti digunakan dalam kondisi biasanya yang emergensi, ya. Karena efeknya cepat, ya, efeknya cepat karena langsung masuk pembuluh darah tadi. Kemudian yang kedua, intramuskuler, ya, atau di dalam otot, ya. Ini daya serapnya tidak secepat intravena, ya, di tengah-tengah, ya, katakanlah seperti itu. Dibandingkan nanti yang berikutnya adalah subkutan, ya. Subkutan itu di bawah kulit. Kalau di bawah kulit itu lebih lambat, ya, lebih lambat penyerapannya, ya. Jadi saudara nanti ya ikuti aja aturan dari label di obat tadi. Di situ disebutkan nanti penggunaannya melalui apa, disebutkan pasti di sana, ya, mulai dosisnya, ya, kemudian teknik pengobatannya, ya, melalui tadi silakan dipilih, ya. Kemudian kontraindikasinya, artinya kadang tidak boleh diberikan pada saat kondisi tertentu, ya, misalnya seperti itu ada juga yang menyebutkan seperti itu. Biasanya misalnya di obat cacing yang tidak diberikan di awal keberundingan, misalnya seperti itu ada yang seperti itu disebutkan. Jadi tadi, ya, ada mungkin saudara bisa gunakan intravena, intramuskuler, kemudian subkutan. Ada lain lagi penggunaannya, misalnya peroral, ya. Peroral itu berarti melalui mulut, ya. Jadi saudara kalau melalui mulut pengobatannya saudara bisa melakukan teknik dengan cara mencontang, ya. Mencontang itu bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Inggrisnya drenching, ya, drenching, ya, menggunakan drencher. Nanti videonya ada, ya. Kita lihat bersama. Kemudian ada juga teknik lain, itu intramamai, ya. Jadi ke putingnya, jadi lubang puting itu kan ada suatu lubang, ya. Jadi ada suatu lubang di sana. Jadi saudara masuk ke sana. Ini biasanya pada sapi perah yang untuk penanganan mastitis, ya. Untuk penanganan mastitis. Jadi saudara nanti bisa melakukan pemberian obatnya dimasukkan ke melalui putingnya. Tapi kebetulan ini nggak ada videonya, saya cari nggak ada. Jadi kalau melalui intramamai, ya, saya bahas di mamai karena nanti video nggak ada. Jadi saudara kalau penanganan mastitis tadi, jadi sebaiknya air susu dikeluarkan dulu sampai tuntas, ya. Kemudian saudara masukkan, ya, obat ke
lubang putingnya. Tentu itu ada alat suatu khusus ya, ada alat khusus ya. Itu biasanya sudah dari si pembuat obat ya, dari pabriknya itu sudah dibuat sedemikian rupa, itu memang khusus untuk masuk ke lubang puting. Jadi tidak seperti jarum suntik itu ya, nanti melukai kalau jarum suntik masuk ke sana ya. Jadi berbeda. Ataupun mungkin kalau saudara mungkin menggunakan tersendiri, tidak yang model dari pabrik, misalnya saudara ada penggunaan antibiotik, ada stok misalnya seperti itu, saudara bisa silakan menggunakan jarum suntik biasa, tapi jarumnya dilepas ya, jarumnya dilepas, tapi tentunya sepet yang kecil sehingga bisa masuk ke lubang putingnya ya. Itu ya, itu untuk penanganan mastitis biasanya di sapi perah ya, langsung ke targetnya. Kemudian berikutnya ada teknik pengobatan. Ini biasanya kalau dia kondisinya itu kembung atau timpani atau blood ya. Jadi kalau sapi ataupun kambing domba itu kembung ya, perutnya kembung ya, atau timpani atau blood istilahnya, itu bisa saudara nanti modelnya ya, pertama ini biasanya yang paling banyak dilakukan peternak ya, dengan drenching tadi, memberikan obat melalui oral ya, melalui oral di drenching ya. Biasanya menggunakan yang paling sederhana ya, menggunakan minyak goreng ya. Minyak goreng itu kemudian didrenchingkan, atau yang mungkin bagus minyak goreng ditambah dengan minyak kayu putih ya, seperti itu dengan komposisi berimbang, katakan 50% 50%, saudara bisa silahkan menggunakan itu. Itu mungkin langkah di awal ya. Ataupun penggunaan obat-obatan yang mungkin sudah banyak di lapangan. Artinya memang obat ini sudah dibuat untuk menangani timpani ya. Isinya yang jelas sebenarnya misalnya golongannya simeticon ya, simeticon, dimeticon dan sebagainya. Itu biasanya untuk penanganan timpani atau timpanol ya. Kemudian kalau darurat ya, kalau darurat timpani tadi ya, misalnya sapi atau kambing dombanya sudah jatuh. Biasanya kalau sudah jatuh itu tidak segera tertangani. Kalau jatuh di awal kemungkinan masih ya, tapi kalau sudah jatuh beberapa saat, tinggal nunggu waktu, itu biasanya akan mati. Ya, maka karena darurat seperti ini ya, saudara bisa nanti saudara lubangi ya, artinya keluarkan ya, maaf mungkin kalau yang tidak begitu ya, dipakai alat khusus ya, namanya trocard ya, trocard ya, tulisannya trocard, itu dimasukkan atau ditusukkan ya ke bagian flank ya, legok lapar ya. Jadi ada segitiga ya di sebelah perut kambing, sapi, domba ya. Saudara pilih yang sebelah kiri ya. Jadi yang saudara tusuk adalah yang sebelah kiri. Atau kalau mungkin nggak ada trocard ya, saudara gunakan jarum yang besar ya, sehingga otomatis bisa gasnya segera keluar ya. Tujuannya untuk membantu gasnya segera keluar, karena kalau tidak segera keluar ya, apalagi yang sudah itu bisa menimbulkan kematian ya, karena menekan pernapasan dan lainnya ya. Itu yang biasanya menimbulkan kematian ya, seperti itu. Baik anak-anakku semuanya, itu ya. Jadi gambaran secara umum, jadi tekniknya saudara silahkan pilih ya, silahkan pilih, tergantung dari kasus yang saudara tangani, tergantung dari obat itu bagaimana penggunaannya dari si obat tadi ya. Itu ya anak-anakku semuanya, kita lanjutkan dengan melihat video di YouTube ya. Tapi saya mohon izin kepada pemilik video di YouTube, video Anda saya gunakan untuk memberi pembelajaran kepada anak-anak kami. Seperti biasa ya, saya mohon izin dan mohon maaf, video Anda saya ambil, saya tidak tujuan untuk komersialisasi video Anda, tetapi secara tidak langsung sebetulnya juga mempromosikan dari link YouTube Anda ya. Jadi baik anak-anakku, kita lihat bagaimana teknik pengobatan pada video-video berikut ini.
Salam bahagia, salam sapi bagus. Kita akan mencoba cara mengaplikasikan, ya di sini kita demo aja ya, cara mengaplikasikan 3 cara, yaitu IM, IV, sama SC. Di sini saya sudah memegang speed beserta jarumnya. Kita hanya sekedar demo saja, tapi yang jelas itu cara pengaplikasian yang benar. Ya, pertama tentu harus kita pakai yang namanya kapas dengan alkohol. Jadi penggunaan kapas beralkohol ini, jadi biasanya saudara kalau sebelum menyuntik, katakan seperti injeksi, ya, saudara kapas beralkohol saudara oles-oleskan, ya, katakanlah bagian mana yang saudara mau suntik atau seperti itu, saudara oleskan itu, ya, kapas beralkohol tadi. Tujuannya apa? Untuk mensterilkan, ya, jadi untuk mensterilkan daerah yang mau dilakukan injeksi, ya, itu tujuannya seperti itu. Ya, kemudian kalau yang namanya IV, ya, yang tadi sudah saya jelaskan, IV itu ya letaknya atau pembuluh vena itu letaknya di leher. Ya, nah di sini letaknya, ya. Nih, ini kalau saya pencet, ya dia mentelung, melentung ini ya. Ya ini, nah ini kan. Jadi ini vena jugularis ya, jadi vena jugularis, jadi saudara tekan, ya. Mungkin yang saudara dari Malaysia kan nggak tahu bahasa orang ini tadi, ya, saudara tekan, ya, otomatis nanti pembuluh vena jugularisnya akan menggelembung, ya, atau nampak, ya. Nah, itulah saudara nanti bisa masukkan obat di vena jugularis tadi. Untuk ini kalau saya pencet ini, nah kemudian jarum kita tusukkan di sini, ya, ini kan mentung ini, masuk masuk ke dalam, ya. Sedalam jarum ini tidak masalah. Jadi kita ngikuti ini kayak pipa ini. Nah, miring, ya, masuk terasa, ya. Kemudian tinggal masukkan obatnya pelan-pelan. Obat apa saja yang bisa dimasukkan secara IV? IV itu adalah untuk obat-obatan yang emergency, yang sangat diperlukan untuk manfaat yang lebih cepat. Ya, jadi kalau sapinya roboh atau sapi ini betul-betul sudah lemas gitu, ya, boleh kita IV. Ya, kalau sapinya masih mudah berontak dan sebagainya, ya jangan IV, kita gunakan IM. Ya, jadi IV, obat apa aja yang bisa dimasukkan untuk intravena ada di obatnya sendiri, ya, ada di dalam obatnya sendiri. Di situ bisa diberikan secara IV, secara IM, secara SC. Ya, untuk kardiofit bisa kita masukkan secara IV, terutama pada sapi-sapi yang roboh, ya. Nah, sekarang kita bagaimana untuk aplikasi injeksi pada IM, intramuskular. Kalau tadi IV itu intravena, jadi masuk ke dalam pembuluh vena atau pembuluh balik. Kalau IM itu adalah intramuskular, jadi masuk ke dalam otot. Ya, kecepatannya bagaimana? Semua kecepatannya pada IV, tapi kalau IM itu kecepatannya middle atau istilahnya itu setengah. Ya, tapi kalau orang tidak bisa IV, ya kita pakai yang IM. Yang IM modelnya lokasinya seperti di sini, ya. Nih kita olesi dulu dengan alkohol, kemudian ini masuk. Pakailah jarum yang betul-betul tajam. Ini tempatnya kan tadi ini, ya, empuk sekali. Ya. Jadi tempatnya ini, ya, ini antara di sela-sela itu loh, kaki depan, ya. Jadi pada kaki depan baik ini, saudara tekan sini kan, ya, itu kan ada suatu cekuang situ, ya, saudara masukkan di situ, di sela-sela itu, ya, di sela-sela kaki depan yang depan itu, ya, di antara leher dan kaki depan itu, ya, saudara masukkan seperti itu. Yang pertama, ya, intramuskuler yang mungkin banyak dilakukan orang-orang yang katakanlah kalau di belakang itu risikonya takut tertendang ataupun mungkin terkena kakinya sapi, ya, seperti itu. Jadi ini biasanya yang banyak digunakan orang, ya, karena mungkin takut yang di belakang tadi. Ya, nanti yang di belakang saya akan lihatkan di video ini juga kita putar. Ya, ini intramuskuler, ya, di antara kaki depan dan leher, ya. Kita lihat. Nah, kita masukkan ke sini. Sedalam jarum ini pun sapinya tidak akan terasa. Das itu, kemudian masukkan. Kalau sapinya berontak, lepas. Ini akan gandol. Ya, kemudian kita posisikan, kita tinggal mejet aja. Ya. Nah, itu ini adalah aplikasi secara IM.
Nah, aplikasi secara SC, subkutan, di bawah kutan itu kulit, di bawah kulit. Di mana tempatnya? Nah, ini bisa kita jewer seperti ini ya. Kemudian jadi seperti disampaikan ini, saudara yang dari Malaysia kan nggak tahu bahasa jewer. Jadi kulit ditarik atau diangkat seperti ini ya. Saudara masukkan jarum suntiknya di kulit yang saudara sudah tarik atau diangkat ini ya, seperti ini. Ini adalah subkutan. Jarumnya dimasukkan ke sini. Ya. Tas ke sini. Ya, sudah masuk. Ini ada rongga di bawah, di dalamnya, di bawah kulit ini ada rongga. Ya, kalau dijewet gini dia akan berongga. Nah, kalau kita misalnya menginfus sapi, itu bisa kita lakukan secara SC atau subkutan, sebanyak berapapun juga akan masuk. Masuknya kemana? Ya lewatnya di sini, tapi dia akan ngantong di gelambir ini. Nah, gelambir ini berisi 5 liter pun masuk, tapi kan seperti gentong gitu. Ya, kemudian dia akan diserap secara perlahan-lahan, sama seperti diinfus. SC untuk apa? SC biasanya digunakan untuk obat-obatan, obat cacing terutama. Ya, jadi kalau kita mau menggunakan obat atau mengaplikasikan obat, kita harus lihat di situ ya indikasinya untuk apa, terus kemudian cara pemakaiannya bagaimana. Pasti sudah ditulis di situ, ya. Golongan ivermectin ya, jadi itu obat cacing ivermectin atau yang disampaikan Bapak ini ya, ivermectin itu mungkin bagi teman-teman praktisi dokter hewan ya, ini disebut dengan anggap obat dewa ya. Kenapa disebut obat dewa? Karena obat cacing ivermectin ini ya, yang nama dagang terkenalan Ivomec ya, itu bisa untuk endo dan ektoparasit. Jadi untuk menangani cacing ya, dan juga mungkin kutu, biasanya di teman-teman praktek pet animal biasanya andalan ya, seperti itu. Obat cacing yang injeksi biasanya di situ akan tertulis SC. Dia tidak boleh IM, tidak boleh IV. Ya. Jadi obat-obat apa saja yang bisa diinjekkan nanti di dalam keterangan di obat itu akan disebutkan ini bisa diinjekkan secara IV, IM dan SC. Ya, tinggal pilih di situ. Kalau obatnya memang tidak boleh yang IV sama IM, maka dia misalnya SC ya SC aja. Ikuti aturan pemakaian dari obat tersebut. Jadi ikuti aturan ya, seperti yang disampaikan tadi ya. Kita lihat yang mungkin intramuskuler ya, intramuskuler yang kedua ya. Kita lihat intramuskuler yang kedua ya. Anakku, kita lihat ya, kembang secara cepat, ini ya, secara cepat. intramuskuler kedua biasa di sini ya, seperti ini dalam jumlah volume yang lebih banyak. Ini biasanya yang paling digunakan yang kedua setelah di depan tadi. Itu ya anakku, jadi teknik pengobatan yang bisa saudara gunakan tadi ada pertama intravena, intramuskuler, dan subkutan. Baik. Kita lihat video yang kedua ya, kita lihat. Workup too. So you don't worm everybody all the time. You only worm the ones that really have to be wormed. Jadi ini menggunakan seperti saya bilang tadi. Ini saya ulang lagi ya, biar sebentar. They'll die when you worm them, and that's what you want to work up to. So you don't. Ini adalah drenser. Jadi alatnya ini namanya drenser. Jadi ini adalah teknik drenching, atau saya bilang tadi bahasa Indonesianya mencontang tadi. I don't know from Malaysia the meaning of mencontang ini ya, drenching ini ya, drenching ini. Ini menggunakan drenser. Jadi saudara menggunakan seperti alat ini ya, ini namanya drenser. Saudara masukkan dari samping ya, saudara perhatikan ini kan dari samping, bukan dari depan ya, bukan dari depan sini, tapi dari samping ya, dari samping. Ya, dari samping ini kan nggak ada giginya. Kalau depan nggak ada giginya, kan juga menghindari tersedak. Ya. Ini dari samping ya. Biasanya obat-obatan yang melalui peroral itu kan biasanya obat cacing itu juga peroral. Ya. Yang ini kalau seperti ini berarti kan bentuknya cair. Ya. Jadi kalau seperti ini bentuknya cair. Ya, bentuknya cair.
Kemudian ada yang tadi disampaikan yang video sebelumnya tadi, subkutan. Ya, obat cacing tekniknya banyak ya. Seperti itu. Kemudian ada juga nanti obat cacing yang penggunaannya per oral, tapi karena bentuknya bolus itu seperti tablet atau kaplet tapi besar ya. Kalau manusia tablet-kaplet kan kecil, ini di hewan besar ya, namanya disebut dengan bolus. Nanti ada ya. Ini adalah teknik drenching ya anak-anakku ya. Sekali lagi melakukannya itu dari samping ya, sekali lagi terserah samping kanan atau kiri silakan ya, yang jelas dari samping tidak dari depan. Kemudian kita lihat percepat videonya 4:16. Because their tongue and their teeth start right around that. And if you're putting this in their throat and they're trying to swallow it, it's going to go exactly where it's supposed to go. This wormer needs to go directly in the rumen, because they have a fourth compartment. Ya, seperti akhirnya It needs to go in the rumen because that's where the parasites are. If you just haphazardly put this in there or try to use this one when they're not trying to swallow. Sorry. Kita ulangi. Biar. Parasites are. If you just haphazardly put. Ya, ini ya. Saudara bisa menggunakan ini drenser tadi, saluran udara. Kalau saya tidak punya drenser, saudara bisa menggunakan ini ya. Ini kalau menggunakan ini jarum suntik yang besar, siring yang besar ya, speed yang besar, bukan jarum ya. Saudara lepas jarumnya, atau bisa menggunakan isi ulangnya untuk itu loh, printer. Ini kan ada yang model gini ya, ini bisa saudara gunakan. Jadi ini kan tidak tajam ya, tidak tajam, saudara bisa gunakan seperti ini ya, sebagai pengganti drenser kalau tidak punya alat drenser seperti ini. Jadi saudara bisa gunakan seperti ini ya. Itu ya anak-anakku, ini pengobatan melalui oral ya, yang bentuknya cair. Saudara menggunakan drenser ataupun mungkin drenser yang modifikasi ya, karena bukan drenser yang sungguhnya ya. Itu ya anak-anakku. Kemudian berikutnya, mana ini? Berikutnya kita lihat teknik pengobatan ya, yang pada kambing domba di sini ada subkutan dan juga intramuskuler. The correct thing to vaccinate these ones is halfway under the skin. So you part the fleece, pick up the skin, put it under the skin, and inject. Jadi saudara perhatikan ini tadi. Jadi namanya subkutan ya, berarti kan di bawah kulit, berarti kan ditarik. Ya, berarti ditarik ya, karena ini apalagi ini domba ini sangat lebat bulunya ya, berarti saudara harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai nanti ternyata di sela-sela bulu belum masuk di bagian tubuh yang sungguhnya dari kambing ataupun domba. Ini domba ya, seperti ini. Jadi saudara tarik kulitnya, pastikan obatnya masuk di bawah kulit ya. Ini ya, teknik subkutan pada domba. Pada kambingnya juga mirip seperti ini ya. And it's quite easy because you've well-fleeced sheep. You can steady the head by holding there, you don't hit the jugular vein. And therefore there's a triangle of muscle that runs from there to the shoulder and up. So triangle. So you part the fleece as Ini berikutnya dia mau intramuskuler ya, dia mau intramuskuler ini. before. Take the cap off the syringe. Insert the syringe at right angles. Jadi kalau intramuskuler itu kan saudara langsung injekkan di sana. Tapi kalau subkutan kan diangkat kulitnya tadi ya. Saudara bisa di sini ya, bisa di sini ataupun mungkin di belakang. Kalau di belakang itu saudara paha dari belakang ya. Dari paha dari belakang, jadi agak ke bawah. Jadi pada kaki itu kan dari belakang ini. Jadi dari belakangnya ya. Ya, tapi tidak dari dalam ya. Kalau dari dalam nanti kena sarafnya ya. Dari belakang. Dulu seperti itu. Itu teknik intramuskuler ya, intramuskuler pada kambing ataupun domba ya. Kita lihat berikutnya subkutan, berikutnya pada di bawah itu telinga. Tent the skin as best you can, and you inject into there. Ya. Now it's very difficult. Ini tadi kita ulangi sedikit. Now. Ya, jadi dia menyuntikkan ya, kulitnya di bawah telinga ditarik. Intinya adalah memasukkan obat subkutan itu adalah di bawah kulit, kulitnya saudara angkat, saudara tarik ya, kemudian dimasukkan obatnya di sana. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ini adalah
seperti saya sampaikan tadi, ini adalah obat cacing yang bentuknya bolus. Bolus itu ya ini kebetulan kalau di manusia kan seperti kaplet ya, kapsul tablet ya. Kombinasi dari kapsul dan tablet namanya kaplet. Tapi kalau di hewan ternak karena besar ukurannya jumbo ya, tapi kan ini mirip sejempol manusia kan. Ya ini disebut dengan bolus ya, seperti ini. Jadi bolus ini berarti penggunaannya adalah per oral, saudara, seperti kita manusia kan kalau diberi obat seperti ini kan kita minum ya, seperti itu. Ya. Tetapi kita lihat di video ini orangnya kreatif ya. Jadi sebetulnya kalau yang penggunaan obat bolus ini saudara masukkan dari samping tadi ya, dari obat ini langsung dari samping, kemudian sapi atau kambing domba akan nanti diharapkan menelan atau mengunyahnya. Tetapi mungkin contoh di video ini saudara mungkin menurut saya kreatif, artinya saudara bisa niru nggak apa-apa. Sama seperti saya waktu kecil ataupun mungkin kadang pun sudah besar sekarang udah tua, itu minum obat itu kadang susah untuk menelan langsung. Saya gunakan biasanya pisang ya. Pisang saya kunyah, kemudian setelah lembut saya taruh di pisang, kemudian saya telan. Itu biasa saya lakukan kalau saya sedang sakit, minum obat juga seperti itu. Jadi ini diadopsi di ini sapi ya, di sapi kita lihat bersama videonya. Ya. Satu bolus ini untuk sekitar 300 kg berat dari hewan yang dikasih. Nah ini, jadi sesuaikan atau kira-kira saja. Kemudian media untuk memberikannya, nanti saya akan masukkan obat cacing ini ke dalam pisang. Biasanya rumput ya, tapi saya akan mencoba pisang. Siapa tahu lebih mudah, kita lihat saja. Jadi seperti ini teman-teman. Ini obat dimasukkan. Jadi saudara perhatikan bolusnya tadi ya, bolusnya tadi atau obat yang bentuknya kaplet besar ya, seperti ini dimasukkan di dalam pisang ya, kemudian diberikan ke sapinya. Ke dalam pisang. Nah, pisangnya dibuka seperti ini, kemudian obatnya disisipkan di dalam pisangnya seperti ini. Sekarang coba kita kasih ke sapinya. Langsung dimakan dengan lahap. Jadi itu ya anak-anakku semuanya, teknik pengobatan pada sapi, kambing ataupun domba. Jadi saudara bisa menggunakan berbagai macam teknik pengobatan ya, yang saudara bisa pilih sesuai dengan obatnya ya, petunjuk obatnya, kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Itu anak-anakku semuanya, saya harapkan anak-anakku semuanya memahami apa yang saya sampaikan dan apa yang mungkin saudara lihat nampak video dari yang saya ambil di YouTube. Itu anak-anakku semuanya yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Kita bisa ketemu di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat pagi.